Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Jokowi sepertinya semakin kelewatan dan semakin kurang diajar gitu, teman-teman ya. Nah, si Tifa ini, kita jangan panggil dia dokter ya, panggil si Tifa aja teman-teman. Dia ini kembali menghina Pak Jokowi melalui akun X-nya. Dan dia membawa-bawa almarhumah ibunda Pak Jokowi. Nah, ini sudah sangat kelewatan teman-teman. Selain itu ada video di mana Roy Suryo dan juga pengacara HTI Ahmad Kozinudin lagi-lagi sepertinya semakin terdesak dan semakin terpojok nih. Karena UGM sudah tegas mengatakan akan membawa perkara ini ke pengadilan. Akan membawa bukti-bukti dokumen-dokumen pendukung Pak Jokowi bahwa dia pernah berkuliah dan lulus dari UGM ke pengadilan. Nah, inilah yang mereka takutkan teman-teman. Karena ya gerombolan pembenci ini sekarang lagi dikeroyok, dikepung. Makanya ya nggak tahu lagi dia mau ngapain ya kan. Isu terakhir kan mereka mau menuntut Pak Prabowo untuk mengganti Gibran. Ini kan otaknya nggak tahu di mana teman-teman. Nah, terakhir ada video di mana seorang pengamat namanya kalau nggak salah Slamet Ginting yang nyinyir kepada Pak Jokowi. Nah, ini juga sudah kelewatan teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, ini salah satu hinaan dari Tifa kepada Pak Jokowi teman-teman. Kita baca dulu ya. Makhluk ini sukses bikin se-Indonesia sakit darah tinggi. Kok ada ya orang sendablek ini? Dulu ibunya ngidam apa? Nah, ini sudah kelewatan teman-teman. Yang pertama dia bilang se-Indonesia darah tinggi ya mungkin cuma dia yang darah tinggi ya kan dengan kelompoknya yang otaknya setengah itu. Terus dia bilang orang sendablek ini. Waduh. Dan terakhir dia bawa-bawa almarhumah ibunda Pak Jokowi. Ini kan nggak etis teman-teman. Apalagi gambar yang ditampilkan seperti itu. Ijazahmu mana? Tinggal tunjukin saja peko. Saya tuh heran ya, kok ada seorang dokter, gelarnya dokter, terus pakaiannya sangat muslimah, kelakuannya kayak Tifa ini. Aduh, saya kalau sebagai rekan dokter gitu ya kan, saya tuh agak geli lihat orang-orang seperti ini teman-teman. Karena nggak ada buktinya, maka dari teman-teman media ya omon-omon saja gitu. Saya sangat menyesalkan kenapa sih kayak PWI, ICTI, kemudian juga Ikatan Jurnalis Televisi, Ikatan Jurnalis Indonesia. Kenapa nggak protes gitu loh? Wartawan dipersekusi. Saya melihatnya wartawan dipersekusi semacam itu. Wartawan dipersekusi ya kan. Inilah nih yang suka giring-giring opini, menggiring sebuah tuduhan-tuduhan yang nggak jelas sehingga bisa mempengaruhi masyarakat. Orang-orang seperti ini bahaya nih teman-teman. Katanya dipersekusi ya kan. Kalau panik udah panik aja Roy. Aduh, dewa panci. Aduh. Banyak guyonan yang sekarang beredar. Kesalahan Jokowi adalah mengaku dia lulusan UGM. Coba kalau dia mengaku lulusan UGD. Aman dia. Artinya ya gawat darurat. Nah, tapi UGM ini adalah salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia. Setelah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Indonesia, Universitas Nasional, dan baru UGM. Jadi dianggap perguruan tinggi tertua dan punya kredibilitas yang bagus. Nah, justru itulah kemarin UGM itu yang kedua kalinya mengklarifikasi kalau Pak Jokowi lulus dan berkuliah dari UGM. Ini Slamet Ginting. Aduh, coba komen di bawah teman-teman pendapat kalian tentang ini. Aduh. Saya jadi prihatin begitu loh. Hari ini kenapa sih kita terlalu membela seorang Jokowi gitu loh. Kalau saya jadi UGM saya males memberikan klarifikasi apapun. Itu udah tanggung jawab produk dia secara pribadi terkait yang dipersoalkan publik. Kecuali ya otoritas UGM ada yang bermasalah dalam hal ini begitu. Kozinudin. Ini Kozinudin kayaknya nggak tahu konteks ya. Kozinudin ini nggak jelas dia nih. Kan kawan-kawan Anda, rekan-rekan Anda yang datang ke UGM minta klarifikasi, minta penjelasan dari UGM. Ya UGM kasih penjelasan lah. Bukan UGM yang kucuk-kucuk kasih penjelasan. Rekan Anda yang minta. Ini framing seperti ini nih ya
Ya wajar sih orang HTI teman-teman ya, yang suka mau dirikan khilafah itu ya kan, yang suka mau ganti dasar negara kita ya kan, yang mau jadi pemberontak itu ya kan. Aduh, Kosinudin. Kalau yang ini berkaitan dengan otoritas UGM kan berarti otoritas yang lampau tahun 85. Ya. Kalaulah dia yang menerbitkan palsu begitu. Yang menanyakan terkait dengan ijazah Joko Widodo. UGM kan sudah menjelaskan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM. Berarti secara resmi Joko Widodo punya ijazah asli di UGM. UGM simpan. Nah, kalau Anda tidak puas, silakan pergi geruduk PDIP Solo, PDIP Jakarta, dan DPP PDIP. Kenapa? Mereka yang mengusung Pak Joko Widodo, maju wali kota Solo, maju gubernur DKI Jakarta, dan maju Presiden 2 kali. Indonesia. Pasti mereka punya data yang kuat. Dan juga tanyakan kepada KPU daerah maupun KPU pusat. Jangan cuma UGM mulu yang Anda tanya. Anda kok cuma berani dengan UGM aja, berani pergi di PDIP tuh, tuntut PDIP, tuntut KPU untuk membukanya. Jangan cuma UGM mulu ya. Dan sudah jelas UGM menjelaskan bahwa Joko Widodo punya ijazah. Terus apalagi Anda mau tuntut? Dasar manusia nggak waras. Manusia nggak waras ya kan. Satu lagi saya tambahin. Bukan cuma DPP PDIP, bukan cuma PDIP, bukan cuma KPU, tapi mungkin Anda harus tanya juga ke Anies Baswedan. Karena Anies yang menemani Pak Jokowi menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU tahun 2014. Kali aja Anies tahu ya kan? Kali aja Anies tahu tentang ijazah Pak Jokowi. Karena sama-sama alumni UGM juga nih. Nah, coba tanya Anies juga. Biar biar jelas gitu. Lengkap datanya. Artinya, Mulyono sengaja membuat kegaduhan terhadap... Kalau memang analisanya Mbak Nopi seperti itu, pertanyaannya kenapa nggak dari dulu kalian mendorong Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya? Betul. Kenapa justru kalian memberikan tanggapan semacam ini? Nih kata politisi PDIP ya, Bapak Arya Bima. Katanya tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi itu adalah wong gendeng. Wong gendeng ya kan? Wong gendeng ki wong Edian ngono lho ya. Lanjut ya. Kata Bapak Masinton Pasaribu dan Bapak Andreas Pareira, katanya isu ijazah palsu Pak Jokowi itu nggak perlu ditanggepin. Itu cuma isu murahan ngono ya. Lanjut ya. Kalau kata Bapak Guntur Romli, banyak katanya ya orang-orang yang mempertanyakan ijazah palsunya Pak Jokowi adalah orang-orang yang kelewat bot. Banyak ya orang-orang PDIP yang menjilat ludahnya sendiri teman-teman. Aduh, jadi ketahuan deh semuanya ya kan. Aduh, jejak digital memang kejam teman-teman ya. Ada lagi ya, kata Bapak TB Hasanuddin, mereka itu cuma cari sensasi. Cari sensasi. Jadi mana yang benar Mbak Nopi? Pak Jokowi yang mau membuat kegaduhan negara ini, apa statement-statementnya para politisi PDI Perjuangan kemarin? Universitas Gadjah Mada, UGM, menyatakan siap membuka seluruh dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menempuh pendidikan di kampus itu jika diminta dalam proses hukum di pengadilan. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Profesor Wening Udasmoro saat konferensi pers di UGM, Yogyakarta, Selasa, menegaskan bahwa pihaknya memiliki seluruh dokumen pendukung yang menunjukkan Jokowi merupakan mahasiswa sah di kampus tersebut serta telah lulus secara resmi. Menurut Wening, UGM sebagai institusi pendidikan memiliki kewenangan akademik yang jelas dan berbasis pada dokumen resmi. Wening menegaskan bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada 5 November 1985. Wening mempersilakan pihak-pihak yang meragukan keabsahan ijazah Jokowi untuk menempuh jalur hukum. Teman angkatan November. Nah, video tadi tuh tentang UGM itu yang bikin gerombolan pembenci pemburu jasa Jokowi itu makin ketar-ketir teman-teman. 85. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Sudahnya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Nah, ini kawan-kawan Pak Jokowi ini. Yang wisuda barengan juga ini orangnya. Yang bareng-bareng wisuda ada beberapa orang. Saya belakangan. Ya. Kita kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya Jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat Jok. Dia menetis gitu. Nggak tahunya jadi presiden teman kita. Nek saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik Edelweiss
dilarang dia. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Pak pulang Mas Bambang nanti jaji sampah. Itu yang saya ingat, saya enggak bawa Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya luar biasa Pak Jokowi ya. Pak Jokowi tidak pernah gitu. Nikmati aja alam itu gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan, ya sederhana saja gojekannya gitu kan, bergurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa. Itu tadi yang kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Ya. Kita ini dari berapa kubu gitu kan? Ya maklum lah, dari mahasiswa kan ada HMI, ada apa. Tapi bisa disatukan gitu. Ya, di kita sampai sekarang. Beliau lah yang ibaratnya walaupun beliau bukan pengurus, bukan apa, tapi beliau bisa merangkul kita semua gitu. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita, sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau nggak nyeni itu kan. Yang penting itu tanda kelulusannya itu sah gitu kan. Sekali ya. Seperti itu. Sama ini. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan coba teman-teman drop komen kalian di bawah bagaimana pendapat kalian terkait dengan ya video Roy Suryo, video Ahmad Kozinudin, dan juga tweet dari Tifa yang menghina Pak Jokowi. Dan Selamat Ginting juga, coba drop komen kalian teman-teman. Saya penasaran bagaimana pendapat kalian tentang video-video tadi. Dan sangat luar biasa bagaimana tadi salah satu pendukung Jokowi Prabowo, Mbak siapa namanya? Saya lupa tadi Mbak siapa namanya teman-teman. Yang merujak, yang membeberkan jejak-jejak digital dari orang-orang PDIP yang dulunya mendukung dan membela Pak Jokowi terkait dengan fitnah jasa palsu ini. Dan sekarang kalau kita lihat kayak Guntur Romli, siapa lagi, buzzer-buzzer PDIP itu mendesak Pak Jokowi untuk membuka, untuk apa ya, pokoknya mereka ini satu suara dengan gerombolan pembenci ini. Ya tapi jejak digital memang nggak bisa dihapus teman-teman ya. Aduh, dan bagaimana tadi teman-teman kuliah Pak Jokowi, teman-teman praktikum Pak Jokowi, teman-teman wisuda Pak Jokowi, yaitu sudah memberikan kesaksian. Tapi ya balik lagi teman-teman, gerombolannya Roy Suryo, gerombolannya Tifa, gerombolannya siapa lagi ya, Kozinudin, Amin Rais dan segala macam, ya mereka tidak akan percaya dengan pengakuan-pengakuan seperti itu. Mereka tidak akan peduli dengan pengakuan-pengakuan seperti itu, karena tujuan mereka memang hanya kebencian. Tujuan mereka hanya ingin menyudutkan Pak Jokowi, yang seolah-olah ya selama ini Pak Jokowi yang salah, padahal ya mereka yang memframing jahat ya kan. Aneh juga emang orang-orang ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.